Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yaqulu tabaraka wa ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Bapak ibu-ibu kaum muslimin jamaah Masjid Al-Fatah serta para asatidzah dan anak-anak sekalian, alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT atas limpahan nikmat dan karunia-Nya kepada kita dengan diberikannya kita kehidupan kembali setelah kita beristirahat. Mudah-mudahan ini menjadi anugerah yang menjadikan kita mampu mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepada kita ini. Dan mensyukur nikmat itu merupakan satu perkara yang tidak mudah ternyata. Karena salah satu dari kerjaan utama iblis itu adalah bagaimana menjadikan manusia itu tidak bersyukur atau tidak tahu terima kasih. Salam kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarganya dan sahabatnya, serta siapa saja yang senantiasa sabar, istiqomah menempuh mengikuti jalan yang telah beliau ajarkan dan contohkan kepada kita hingga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bapak ibu-ibu jamaah masjid yang dirahmati Allah SWT, alhamdulillah pada hari-hari ini kita diberikan kesempatan atau momen di mana Idul Adha dan juga hari Tasyrik, ada momen haji dan momen kurban bagi kaum muslimin, yang dimana ini diulang setiap tahun dan merupakan salah satu peristiwa besar ya dalam kehidupan kaum muslimin. Baiklah Bapak Ibu sekalian, pada kesempatan kali ini insyaallah bersama kita akan mengambil pelajaran sebagaimana Allah SWT sebutkan di dalam surah As-Saffat di ayat yang ke-100 sampai 111 yang kita beri judul bagaimana ketika cinta diuji antara iman, ketaatan dan keikhlasan sosok Nabi Ibrahim alaihissalam. Bapak Ibu jamaah yang semoga dirahmati Allah SWT, tentu kita dalam hidup ini mesti memiliki sesuatu yang sangat kita senangi, sangat kita cintai, yang itu ingin kita pertahankan terus menerus, ingin kita miliki terus menerus. Di dalam surah As-Saffat ini ada beberapa pelajaran besar yang akan kita nanti lihat bagaimana dari harapan seorang hamba yang kemudian itu menjadi kenyataan. Setelah menjadi kenyataan, kemudian menjadi ujian, dan kemudian bagaimana ia berakhir menjadi kemuliaan, yang kemuliaan itu terkenang sampai detik ini. Dan itu tidak mudah. Tentu setiap kita masih mempunyai keinginan. Maka marilah sama-sama kita menyelami, mentadaburi ayat-ayat Allah SWT
yang mudah-mudahan ini menjadi cermin, menjadi renungan bagi kita dalam kita menjalani kehidupan kita ini hingga kita bertemu Allah Subhanahu wa taala. Jemaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim." Di ayat yang ke-100, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah, berikanlah saya keturunan yang keturunan tersebut termasuk orang yang golongan orang yang soleh. Nabi Ibrahim alaihissalam ini sudah sangat lama menantikan seorang anak, dan sampailah pada posisi beliau pada umur yang sudah tua, ya. Maka beliau berdoa kepada Allah SWT untuk meminta hal ini. Maka diterangkan oleh Syekh Sa'di, waladan yakunu minas salihin wa dzalika 'indama ayasa min qaumihi wa lam yarfihim khairan da'allahu ayyahiba lahu gulaman salihan yanfa'ullahu bihi fi hayatihi wa ba'da mamatihi fastajaballahu wa qala fabasyarnahu bi gulamin halim. Jadi pada satu kondisi di mana beliau ini berdakwah kepada kaumnya, akan tetapi ada kondisi di mana tidak tampak kebaikan-kebaikan dari kaumnya, dalam artian banyak yang dari mereka ini mengingkari, menolak dakwah Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka beliau berdoa untuk meminta keturunan yang dimana harapannya nanti adalah memberikan faidah, manfaat di dalam kehidupan beliau, bahkan sampai matinya beliau. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, jadi Nabi Ibrahim tidak hanya meminta keturunan, tetapi tidak hanya sebatas meminta keturunan, tapi bagaimana beliau meminta keturunan yang soleh. Harapannya itu memberikan manfaat, berarti dalam kehidupan, baik ketika orang tuanya masih ada maupun ketika orang tuanya sudah tiada. Yang ini mungkin renungan bagi kita, apakah ketika kita masih hidup, bagi kaum muslimin dan jamaah yang memiliki anak, dapat memberikan manfaat untuk kehidupan ini ketika orang tuanya masih ada, pun apakah tetap memberikan manfaat ketika orang tuanya telah tiada. Maka kesolehan anak itu merupakan sesuatu yang amat sangat besar dan sangat penting di dalam keluarga. Ini mengajarkan bahwa pendidikan dalam keluarga salah satunya diantaranya adalah dimulai dengan berdoa, memohon kepada Allah SWT. Mudah-mudahan kita termasuk orang tua meminta ini kepada Allah SWT. Jadi ayat ini menyebutkan antara doa dan harapan Nabi Ibrahim alaihissalam. Lalu Allah SWT mengabulkan doa tersebut. Fabasyarnahu bi gulamin halim. Maka Allah berikan kabar gembira dengan lahirlah nanti seorang anak yang santun, penyabar, yang lembut. Bapak Ibu jamaah kaum muslimin rahimakumullah, merupakan keinginan atau merupakan sesuatu yang sangat indah ketika kita
memiliki keinginan, dan itu keinginan itu terwujud. Akan tetapi ternyata inilah yang menjadi ujian nanti Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka disebutkan falamma balagha ma'ahu as-sa'ya inni ara fil manam anni azbahuka fanzur madza tara. Nabi Ismail itu tumbuh, kemudian sampai pada usia di mana dia bisa membantu orang tuanya. Ya, jadi anak yang pada posisi sudah bisa diajak main, sudah bisa membantu orang tuanya. Ketika itulah Allah SWT, sebagaimana kita ketahui bahwa Nabi Ibrahim ini adalah Khalilullah, kekasih Allah SWT. Dia diberikan ujian, yang ujian ini atau diberikan perintah oleh Allah SWT melalui mimpi. Jadi Nabi itu ketika dia bermimpi, maka mimpinya itu adalah wahyu. Nah, yang menarik Bapak Ibu sekalian, Nabi Ibrahim ini adalah sosok Nabi, seorang ayah, seorang suami yang luar biasa ya. Ini mengajarkan kita banyak hal. Yang pertama adalah bagaimana seorang bapak, seorang pimpinan, walaupun dia punya otoritas penuh, dalam artian dia orang yang paling bertanggung jawab di situ, tetap mengedepankan dialog, komunikasi. Apa yang disampaikan Nabi Ibrahim? Saya dalam mimpi melihat saya menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu? Nabi Ibrahim pasti paham, ini tuh wahyu, perintah Allah yang harus dilakukan. Ya. Jadi tidak langsung komando A, B, C, D ya, tapi ada dialog. Yang ini mudah-mudahan hadir di dalam keluarga kita. Ya, dan dialog ini sebenarnya tidak hanya dialog biasa ya, tapi dialog keimanan. Bagaimana Nabi Ibrahim nanti akan memasukkan nilai-nilai keimanan itu melalui dialog ini. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah kaum muslimin rahimakumullah. Maka dalam hal ini kita bisa melihat di mana tadi Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, kemudian dianugerahkan ataupun dikabulkan. Maka tidak semua ujian yang hadir dalam hidup ini dalam bentuk kehilangan. Kadang ia hadir dalam bentuk sesuatu yang paling kita cintai, seperti kejadian ini. Sudah lama menginginkan anak sedang disayang-sayangnya ya. Sudah bisa diajak ngomong, sudah bisa diajak bekerja ini dan itu. Datanglah perintah Allah untuk menyembelihnya. Maka itulah bagaimana kecintaan itu diuji. Yang menarik adalah itu bapak kepada anaknya. Yang menarik adalah bagaimana respon anak Nabi Ismail kepada bapaknya. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail diajak dialog itu, Nabi Ismail berkata dengan penuh kesabaran, penuh harapan, dan mengharapkan
keridhaan kepada Allah Subhanahu wa taala, mardiyan li rabbih wa baran biwalidihi, dan juga sebagai bentuk baktinya kepada orang tuanya, ya abatif al ma tu'mar. Jadi ya sudah, ya, lakukan apa yang engkau telah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kesolehannya ini tampak dari akhir ucapannya itu, ya. Jadi anak ini terlihat sekali kesolehannya. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Jadi dia tidak menyandarkan hal ini kepada dirinya, tetapi tetap mengembalikan semuanya kepada Allah SWT. Maka apa katanya? Maksudnya begini, kalau dia hanya menyandarkan kepada dirinya, yaudah lakukan aja, saya siap insya Allah. Ternyata enggak begitu kalimatnya, ya. Ya insya Allah saya sabar. Tetap apa? Tetap selalu menghadirkan Allah dalam kehidupannya. Sungguh sangat luar biasa. Maka kita lihat di sini Nabi Ibrahim tidak hanya diuji dengan perintah oleh Allah SWT, tapi dia diuji juga dengan bagaimana kecintaannya kepada Allah dan kepada anaknya, ya. Maka setelah itu diteruskan dalam ayat ini, watallahu lil jabin, maka akhirnya ya sudah, perintah Allah ini dilaksanakan. Maka Nabi Ibrahim membaringkan anaknya, dan pada saat sudah mau dilaksanakan penyembelihan itu, maka Allah memanggil, ayya Ibrahim qad sadaqta ru'ya. Dipanggil, wahai Ibrahim, engkau telah membenarkan perintah yang datang melalui mimpi tersebut. Kemudian inna kadzalika najzil muhsinin. Sesungguhnya demikianlah kami membalas orang-orang yang muhsinin di dalam melakukan ihsan di dalam ibadah kepada kami. Maksudnya adalah bagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala yang mungkin oleh manusia ini tidak masuk logika. Bagaimana sesuatu yang sangat disayangi, sangat diinginkan, setelah ada Allah perintahkan untuk menyembelihnya. Dan ini adalah termasuk bentuk ihsan tingkat yang amat sangat luar biasa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim. Maka Allah SWT menyebutkan inna hadza lahuwal bala'ul mubin. Sesungguhnya perintah Allah ini benar-benar ujian yang amat nyata bagi Nabi Ibrahim, yang dimana sebelumnya Nabi Ibrahim ini adalah kekasih Allah SWT. Allah pengen membersihkan hati beliau, hanya Allah yang di dalam dirinya. Maka datanglah ujian ini. Dan kemudian dilanjutkan wa fadainahu bidzibhin azim. Kemudian Nabi Ibrahim itu tidak jadi disembelih, Nabi Ismail itu tidak jadi disembelih, digantilah dengan kurban. Kemudian wa tarakna alaihi fil akhirin. Kemudian oleh Allah SWT sikap ketundukan Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail ini
diabadikan untuk orang setelahnya sampai kita hari ini. Sehingga kisah ini diulang kembali, bahkan menjadi haji dan kurban merupakan salah satu dari bagian dari Islam ini yang tidak atau harus dilakukan oleh kaum muslimin yang mampu melakukannya. Maka kita lihat di sini bagaimana Nabi Ibrahim menyerahkan cintanya kepada Allah SWT dengan menyembelih anaknya walaupun itu tidak jadi. Dan kita lihat bagaimana Nabi Ismail menyerahkan hidupnya. Jadi Nabi Ibrahim menyerahkan cintanya kepada Allah SWT dan Nabi Ismail menyerahkan hidupnya. Maka Allah SWT kemudian memuji beliau, salamun ala Ibrahim. Maka keselamatanlah bagi Nabi Ibrahim. Innahu min ibadinal mu'minin. Sesungguhnya Nabi Ibrahim termasuk hamba kami yang beriman. Kaum muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, asatidzah dan anak-anak sekalian, banyak pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah ini. Pasti setiap kita memiliki Ismail dalam kehidupan ini. Artinya ada sesuatu yang kita cintai. Tetapi apakah sesuatu yang kita cintai itu tetap menjadikan kita tunduk kepada Allah SWT? Mudah-mudahan peristiwa haji dan kurban ini mengingatkan kita kembali tentang perjalanan keluarga kita. Bagaimana Nabi Ibrahim dengan keluarganya ini mengingatkan kembali tentang hakikat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku menciptakan jin dan manusia kecuali untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin jamaah rahimakumullah, maka pelajaran yang penting yang kita dapat ambil dari kisah Nabi Ibrahim, Nabi Ismail ini adalah keimanan itu tidak hanya sebatas yakin dalam hati, tapi bagaimana kita tetap bisa tunduk saat kita diuji oleh Allah SWT. Maka anak-anak sekalian, para santri, dari kisah ini ada sosok Ismail, dan kita ada santri namanya Ismail ya? Ada enggak? Oh ada, insyaallah. Itu inspirasi itu ya. Maka ilmu itu melahirkan ketundukan. Itu puncaknya ilmu di situ. Jadi para mas santri ini levelnya di sini. Karena ini orang-orang yang banyak tahu. Ataupun kita-kita yang sering belajar. Maka jangan sampai kita hanya paham dalil, tahu dalil, tapi juga siap tunduk kepada kebenaran. Ya, ini apalagi yang kelas 3 ini mau pulang hari ini. Mudah-mudahan senantiasa dalam kebaikan. Dan mudah-mudahan kita anak-anak sekalian menjadi teladan dalam menjalankan perintah Allah SWT. Dan untuk kita para bapak-bapak dan ibu-ibu, harapannya adalah bagaimana keluarga itu menjadi tempat tumbuhnya keimanan. Yang itu dimulai dari doa. Dimulai dari doa. Dan yang terakhir adalah jangan sampai kecintaan kita kepada dunia menjadikan kita lemah kepada ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala.
Dan kisah perjalanan Nabi Ibrahim ini merupakan bagaimana puncak seseorang diberikan pemberian yang amat sangat berharga. Sekaya apapun orang ataupun apapun yang dimiliki orang dalam kehidupan ini, ketika dia sudah berkeluarga dan dia belum memiliki anak, itu tetap masih ada yang kurang. Pasti merasa ada yang kurang. Ada ruang yang kosong. Itu yang Allah berikan contoh. Tetapi ketika itu sudah diberikan, kemudian Allah ingin ajarkan kembali bahwa Allah adalah sang pemilik. Diperintah sembelih, sudah tunduk, dan kemudian ternyata tidak jadi disembelih, tetapi Allah ingin mengajarkan kepada kita bagaimana ternyata ketika seseorang itu mengenal Allah SWT, dia bisa mampu sampai kepada level sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam. Mudah-mudahan Bapak-bapak dan Ibu sekalian, ini mengingatkan saya pribadi dan kita semua bahwa Qul inna salati wa nusuki wa ma yahya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya ibadah, salat, kurban itu hanyalah untuk Allah SWT, dan ini salah satu penjabaran nyatanya yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, dan istrinya Bunda Hajar. Semoga Allah SWT memberikan keselamatan dan kesejahteraan untuk mereka dan kita semua. Terima kasih. Jazakumullah khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.